Halo good friends, balik lagi sama gue Motkin. Kali ini sekarang gue ditemenin sama mobil leather frame tangguh dari Nissan. Apalagi kalau bukan Nissan Terra VL 4x4, SUV tangguh yang punya DNA off-road sejati. Sebenarnya apa sih yang buat sebelah sini. Nah, sebenarnya apa sih yang buat Nissan Terra ini spesial dibanding dua kompetitor ya? Mari kita bahas lebih detail. Mulai dari eksteriornya. Yang pertama, yang paling gampang adalah kita bahas soal eksteriornya dulu. Tampil dengan aura maskulin dan tangguh. Dia di sini udah pakai signature V-Motion Grille. Bagian depan langsung kelihatan gagah dengan quad eye LED headlamps yang udah dilengkapi daytime running lights DRL. Lampunya tajam banget nih, bikin Terra terlihat modern sekaligus berwibawa. Nah, sekarang kita geser ke bagian sampingnya nih. Bodi mobil ini benar-benar negasin kalau misalkan identitasnya SUV leather frame. Tinggi, kokoh, dengan ground clearance yang mumpuni. Velgnya sporty banget, proporsinya pas buat ban tebal yang siap menerjang medan berat. Jangankan medan, di antara kau dana. Nah, sekarang kita geser ke bagian belakang cuy. Ini desain tailgate udah lebih stylish dan modern, terus ditambahin dengan list chrome biar nambah kesan premium. Di sini juga ada kamera belakang yang pasti, ADAS juga. Terus dengan tambahan bumper yang kelihatannya nggak gemuk-gemuk banget, nggak kurus-kurus banget, dia pas banget lah buat si Nissan Terra ini. Sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Nah, ini gue suka banget, karena ketika gue masuk, gue langsung disuguhin sama interior ciri khas SUV banget. Luas, lega, nyaman gitu kan. Terus yang gue pakai ini kebetulan adalah interior yang berwarna red burgundy nih cuy. Jadi di luar kelihatan serem tapi dalam lebih kelihatan premium. Mewah banget gitu cuy. Nah jadi ini warnanya udah soft touch dan juga ini dari bahan leather ya. Bahan kulit, terus di door trimnya juga sama. Terus di sini juga nih, di box penyimpanan juga itu. Ini warnanya merah burgundy atau red burgundy. Oke, gokil banget sih. Gue suka so far. Dan begitu masuk, selain tadi yang gue bahas, joknya udah pakai jok kulit premium. Nah, di bagian di driver nih, itu udah pakai pengaturan elektrik. Baris pertama, gue suka banget. Di sini lu semua disediain dengan sisi entertainnya. Nah, di sini ada head unit ukuran 9 inch, pengaturan AC-nya ada dual zone. Terus di sini juga tersedia wireless charging. Jadi aman banget lah sambil naruh sambil ngecas. Terus ada dua port, ada Type C, ada Type A. Nah, ini juga udah ada pengaturan dari 4x4-nya. Jadi kalian ngatur-ngatur di sini lah. Terus tersedia dua cup holder. Terus di sini juga rem tangan elektrik. Di sini transmisi. Terus ini mirror belakangnya aman ya. Terus terdapat juga dua pengaturan di spion tengahnya. Kalau gue mau kaca ya udah gini biasa aja. Kalau kayak gini, nah itu langsung kamera belakang. Yang tadi gue kasih lihat. Seperti pada mobil modern pada umumnya. Nah, di sini pengaturan di steering wheel-nya udah banyak banget. Udah kayak driver F1. Ini banyak banget kan, gue bisa ganti lagu, volume, next song gitu kan, dan lain sebagainya lah. Terus ini yang paling gue suka nih. Jadi gue penasaran kan tadi awalnya kan, ini ada dua tombol, ini apa fungsinya ya? Tadi gue pencet dan gue kaget. Nih gue hasil kalian ya. Ini gue pencet nih. Apa itu? Sekarang kita coba masuk ke baris ketiga. Kalau di baris kedua udah biasa lah. Ih, enak banget ada footstep-nya ya. Enaknya. Oke, kita cobain ya. Enaknya. Nah, ini ada sedikit tombol di sini, sedikit sih. Ini pengaturan dari AC. Nah, sekarang coba kita lipat nih. Kira-kira legroom gua itu masih cukup atau enggak ya? Padat banget, jadi gua harus kayak gini. Atau mungkin sila bisa lah kayak gini kan. Nah, di belakang sini ada tersedia kabel HDMI. Ini kabel HDMI untuk ke situ tuh, ke layar yang ada di tengah ini. Terus ini juga ada port charging lagi, USB-A. Jadi di belakang nggak perlu berantem lah. Jadi kalau misalkan mungkin kalian lagi ada di acara, mungkin adalah orang FOH-nya. Kalau bawa anak ya, jadi di sini nyambung lah ke laptop kalian, gitu kan. Nanti bakal ditayangin di sana. Jadi bisalah sambil nonton-nonton Cocomelon. Oke. Tadi kita udah masuk di row ketiga ya. Sekarang kita masuk ke row 2. Tapi sebelum itu gue lupa banget ya. Jadi gini, gue adalah tipikal driver yang ketika gue lagi bawa mobil, terus gue lebih suka denger lagu jedak-jeduk. Nah, mobil Nissan Terra VL 4x4 ini tuh udah dilengkapin sama sound dari Bose. Jadi lebih premium banget.
Nanti ini tadi gue bilang nih, gue suka banget karena ada footstep kayak gini nih. Enak cuy. Oke, sekarang kita masuk lagi. Hup, hup. Tadi yang seperti gue sebutkan, di row 3 dengan tinggi gue di 171 cm dan berat gue di, ya nggak usah pakai berat ya bang, ya ngapain sih. Nah, ini kalau di row kedua gue nyaman. Tuh. Jauh, terus headroom gue juga oke lah segini nih, gitu kan. Terus seperti yang di row pertama, ini udah menggunakan bahan kulit premium. Di sini ada armrest juga dengan dilengkapi 2 cup holder. Nah, meskipun ada turun banget ya. Terus kalau misalnya kalian punya anak bayi, tenang aja, mobil ini udah tersedia Isofix juga. Tuh, ya kan. Jadi aman banget lah. So far oke banget ya. Tapi di row ketiga mungkin hanya untuk anak-anak paling ya. Sampai dengan usia 7 tahun lah, masih oke banget di belakang. Buat remaja ganteng tuh nggak terlalu. Nah, untuk AC juga sini tersedia di belakang. Dual zone. Cihuy, cihuy. Dan ada 2 port chargingnya. USB-C dan USB-A. Dengan tersedia juga lampu baca. Nih. Ini terang banget loh kalau misalnya kalian lagi malam. Ini karena kondisinya gue lagi sore gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian disupirin sama teman kalian atau misalnya kalian yang punya supir pribadi, jadi main HP ataupun sambil baca atau buka laptop masih aman banget sih menurut gue. Jadi nyaman juga sih. Cuman gue belum nyobain ya sebagai passenger karena gue nanti bakal bawa mobilnya. Gue juga lupa ternyata di sini udah tersedia monitor tituy yang tadi gue bahas yang nyambung ke kabel HDMI. Nah, bah, gokil. Pas gue starter, suara mesinnya ciri khas banget dari suara turbonya. Cucu gitu kan. Nah, sekarang nih kita intip bagian dalamannya. Hup. So good friends, jadi Nissan Terra VL 4x4 ini udah mengusung mesin 2,5 turbo diesel 4 silinder dengan tenaga 190 PS di angka 3600 rpm cuy. Buset gede banget ya. Dan torsinya besar di angka 450 Nm di 2000 rpm. Mesin ini dipasangin dengan transmisi otomatis 7 percepatan. Gila, dengan torsi segede itu, mobil ini kuat banget dipakai ke tanjakan atau bawa beban berat. Dan karena diesel, konsumsi BBM-nya juga relatif lebih efisien. So, kesimpulan gue adalah Nissan Terra VL 4x4 ini bukan cuma badannya doang yang gagah, gede, dan juga bongsor. Tapi juga didukung dengan kombinasi tampilan gagah, interior mewah, mesin bertenaga, serta fitur safety dan teknologi yang lengkap. Jadi buat yang cari SUV leather frame yang tangguh, bisa dipakai harian tapi tetap bisa di medan yang berat, Terra jelas pantas banget nih buat dipertimbangin. So, gimana menurut kalian? Nissan Terra VL 4x4 ini apakah bisa jadi pilihan ideal buat kalian dengan dibanding dua kompetitornya? Ya kalau menurut gue sih oke banget lah ya. Nah, kalau menurut kalian langsung aja tulis pendapatnya di kolom komentar. Nah, sebelum gue closing, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita. Terus juga jangan lupa untuk follow sosial media kita, TikTok dan Instagram kita. Terus kalau misalnya kalian gabut dan mau baca-baca artikel kita, bisa juga kunjungin website kita di goodcar.id. Jadi segitu dulu aja review gue bareng Nissan Terra VL 4x4 ini. Oke? Bye-bye.